Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, sekarang kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-71. Ali Imran ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ini masih ditujukan pembicaraan ini oleh Allah kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Lima, kenapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Apa maksudnya ini? Kenapa kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil? Yang benar dengan yang salah dicampur adukkan. Ini maksudnya orang Yahudi telah melakukan perubahan terhadap isi Taurat, telah dirubahnya, telah dipalsukan. Jadi isi Taurat itu sudah dipalsukan oleh orang Yahudi, diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang campur adukkannya? Yang hak dengan yang batil. Yang hak itu yang mana? Yang hak itu di dalam Taurat itu sudah dijelaskan oleh Allah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Tentang ciri-ciri Nabi yang akan hadir di akhir zaman sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Taurat. Itu dirubahnya setelah dilihatnya. Di negeri Arab itu Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi di situ setelah dilihatnya, dia tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Maka Taurat itu dirubahnya dengan kata-kata yang lain. Itu namanya merubah, itu perubahan pemalsuan kitab Taurat itu disebut batil, tidak sah. Telah dibatalkan oleh Allah. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu menyembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahuinya. Dia sudah mengetahui memang tertulis di dalam Taurat itu
ciri-ciri Nabi Muhammad. Nanti akan lahir Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Ada ciri-cirinya, sudah disebutkan di dalam Taurat itu. Itu dirubah. Nah, kenapa dirubah? Dulu kita katakan karena dia iri hati. Tidak suka dia orang Arab itu keturunan Nabi. Ada di Arab. Nabi itu hanya ada di Palestina. Di Yerusalem. Di situ Nabi yang banyak diturunkan oleh Allah. Tapi ada Nabi yang muncul di negeri Arab. Dia tidak suka. Dia iri hati. Itu. Lalu dijelaskan lagi oleh Allah. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Dan berkatalah segolongan dari ahli kitab. Jadi ada segolongan ahli kitab berkata pula kepada ahli kitab yang lain. Jadi sama-sama ahli kitab. Ada sekelompok ahli kitab berkata kepada kawan-kawannya. Apa katanya? Aminu billazi unzila alal ladzina amanu. Berimanlah kamu kepada yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu wajahan nahar, di awal siang. Jadi ini sama-sama ahli kitab. Sekelompok ahli kitab berkata kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawanku, berimanlah engkau, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu. Apa yang diturunkan kepada orang yang beriman itu ya Al-Quran artinya. Berimanlah kamu kepada Al-Quran itu wajahan nahar, di awal siang atau di pagi hari. Ini disuruh oleh orang-orang Yahudi kepada kawan, berimanlah kepada Al-Quran itu. Artinya dia pura-pura Islam. Bergabunglah dia dengan orang-orang yang beriman, dengan sahabat-sahabat Nabi. Orang Yahudi itu bergabung. Dia sama-sama beribadah seolah-olah dia Islam. Inilah kerja orang-orang munafik daripada Yahudi itu. Diikuti semua kegiatan. Kalau ada pengajian daripada Rasulullah, diikutinya. Wakfuru akhirahu. Tetapi kamu harus kafir di akhir siang. Jadi pagi sepanjang harinya itu berimanlah kalian. Nanti di sore hari kafir lagi. Maka dilakukanlah oleh orang-orang Yahudi terhadap sahabat-sahabat Nabi. Dari pagi sampai sore dia ikuti seluruh kegiatan Islam, diikutinya. Nanti di sore hari dia kembali menjadi kafir, kembali kepada saudara-saudaranya seperti biasa. Apa tujuan orang kafir melakukan itu? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Maksudnya mudah-mudahan orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam kembali dia kepada kafir. Itu maksudnya, untuk memancing kawan-kawannya yang sudah banyak masuk Islam, sudah banyak menganut agama Islam, mudah-mudahan dia terpancing untuk kembali menjadi kafir. Itulah disuruhnya. Berimanlah kalian dari pagi sampai sore, nanti sore kembali lagi kafir. Kalau ditanyanya kenapa kalian kembali menjadi kafir? Kalau ada orang Islam yang bertanya kenapa kalian kembali menjadi kafir, jawab, saya sudah masuk Islam, ternyata Muhammad itu tidak benar.
adalah dia pembohong. Bilang seperti itu. Kalau kalian bilang seperti itu, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali mengikuti langkah-langkahmu. Tapi apa yang terjadi? Orang yang sudah kuat imannya tidak mau dia mengikuti orang-orang munafik itu. Dia tetap beriman. Semakin kuat imannya, semakin banyak cobaan, semakin kuat imannya. Kemudian apa lagi kata orang Yahudi itu kepada kawan-kawannya? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian percaya. Ini lagi. Janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu. Itulah yang dipercaya. Kalau yang mengikuti agama Muhammad, jangan percaya. Kalau orang yang mengikuti agamamu, yakinilah dia. Itulah kawanmu, katanya. Lalu apa tindakan yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika itu menghadapi orang-orang munafik yang seperti ini? Sudah diberitahukan oleh Allah kepadanya. Jadi kenapa Nabi tahu bahwa orang itu munafik? Karena Allah lah yang memberitahukan kepadanya. Kalau itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik Yahudi itu, wahai Muhammad, qul, katakanlah oleh engkau kepada mereka, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu, petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Bukan petunjuk orang-orang Yahudi. Bukan petunjuk orang-orang munafik itu. Jadi petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Yaitu al-Islam. Allah menunjuki kita kepada Islam. Allah telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, yaitu Islam. Selain dari Islam itu adalah sesat. Itu dijelaskan oleh Allah kepada engkau katakan itu kepada orang-orang munafik. Ayyu'ta ahadum mislama utitum. Akan diberikan seseorang seperti apa yang diberikan kepada kamu. Au yuhaddukum inda rabbikum. Ini maksudnya akan diberikan seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Jadi diberikan kepadamu itu maksudnya kepada orang-orang Yahudi sudah diberikan Alkitab. Sudah diberikan hikmah, sudah diberikan kurnia oleh Allah. Jadi akan diberikan pula kepada seseorang, yaitu Nabi Muhammad. Akan diberikan kitab, akan diberikan hikmah, akan diberikan kurnia oleh Allah. Au yuhajjukum 'inda rabbikum. Atau mereka akan menghujatmu, akan mengalahkan, akan membantah kamu di sisi Tuhanmu nanti. Ini nanti. Ada kemungkinan nanti kalau mereka itu menghujatmu, membantahmu di sisi Tuhanmu di akhirat nanti, itu tidak akan mungkin. Karena sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah Allah lagi kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi orang-orang munafik itu, orang-orang yang telah memalsukan kitab Taurat itu. Qul, katakanlah wahai Muhammad,
Innal fadla biyadillah. Sesungguhnya kurnia itu ada di tangan Allah, bukan di tangan kalian, bukan di tangan orang-orang Yahudi yang telah memalsukan kitabnya itu. Kurnia itu ada di tangan Allah. Kurnia itu kalau di akhirat nanti maknanya sorga. Ada makna sorga itu dari kurnia, rahmat, ridha. Nanti di akhirat akan mendapat keridaan daripada Allah, artinya dapat sorga. Di akhirat orang mendapat rahmat daripada Allah, artinya dapat sorga. Di akhirat orang dapat kurnia, fadla. Mendapat kurnia dari Allah, artinya sorga juga. Jadi banyak namanya sorga itu. Rahmat, kurnia. Itu ada di sisi Allah, tidak ada pada sisi manusia. Allah yang yu'tihi man yasha. Allah lah yang akan memberikan kurnia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki Allah, yaitu orang-orang yang mempunyai keimanan, mempunyai keyakinan penuh kepada Allah, mempunyai keyakinan penuh kepada hari akhirat. Itulah yang akan diberikan oleh Allah. Itulah yang akan mendapat kurnia daripada Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu maha luas kurnianya. Kasih sayangnya berlimpah-limpah. Tergantunglah kepada orang yang akan diberikannya. Alimun, maha mengetahui. Kalau disebutkan maha mengetahui, nanti Allah akan memberikan kurnianya sesuai dengan yang diketahuinya. Kalau orang ini beriman, akan diberi kurnia oleh Allah. Kalau orang itu munafik, suka merubah-rubah dan memalsukan kitabnya, akan diberi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dilanjutkan ayat berikutnya, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Mengkhususkan, khusus yahtasu itu dari kata-kata khusus, yahtasu atau menentukan, menetapkan. Allah menentukan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya. Diulang lagi. Kenapa dua kali disebutkan? Ini mentakkidkan namanya. Untuk mentakkidkan, untuk menegaskan bahawa Allah sudah menentukan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya. Kalau ditanya siapa lagi yang dikehendaki Allah? Allah yang dikehendaki Allah itu orang yang punya keyakinan penuh kepada Allah, punya keyakinan penuh ke akhirat. Tidaklah seperti orang Yahudi itu yang suka berbohong, suka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu tidak akan mendapat rahmat daripada Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Artinya Allah itu mempunyai kurnia yang berlimpah, yang berlimpah ruah. Terserahlah kepada hambanya mau mendapat kurnia atau tidak, terserahlah. Kalau ingin dapat kurnia, berimanlah kepada Allah. Jangan suka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan suka merubah-rubah isi kitab. Itu syaratnya mendapat rahmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, maksud daripada ayat ini dari 71 sampai 74. Menjelaskan tentang orang-orang Yahudi itu telah mencampur adukkan yang hak dengan yang batil.
kemudian dia telah memalsukan isi kitab Taurat. Itulah intinya. Nah, mudah-mudahan bisa kita pahami. Sekarang kita coba menerjemahkannya bergantian. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili. Wahai ahli kitab, kenapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berkata satu golongan orang Yahudi kepada golongan yang lain di antara ahli kitab, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di awal siang. Wakfuru akhirahu, dan kafirlah kamu di akhirnya, di akhir siang. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu percaya kecuali kepada orang yang mau mengikuti agamamu. Qul innal huda hudallah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Ayyu'ta ahadum mislama utitum. Akan diberikan seseorang seperti apa yang telah diberikan kepadamu. Wa yuhajjukum 'inda rabbikum. Dan mereka akan mengalahkan, akan membantahmu di sisi Tuhanmu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kurnia Allah itu ada di tangan Allah, akan diberikannya kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah menentukan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu mempunyai kurnia yang besar.